Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hanif Firmansyah, NIM 2017-10704. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor penyebab gagal berperilaku etis. Yaitu ada dua faktor, dari dalam diri sendiri maupun perusahaan. Yang pertama saya bahas tentang dari dalam diri sendiri. Tidak memiliki tingkat perkembangan moral yang baik. Pengertian moral adalah kaidah norma yang mengatur perilaku individu dalam hubungan dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya, di mana individu sebagai anggota sosial. Yang kedua, upaya rasionalisasi. Salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri adalah rasionalisasi, suatu mekanisme pertahanan diri ketika seorang melakukan pemahaman kembali mengenai pemikiran yang mengancam bahwa ada alasan rasional dari tindakan yang kita lakukan. Rasionalisasi menjelaskan alasan yang tampak logis dan dapat diterima masyarakat untuk mencari pembenaran sebelum melakukan tindakan kecurangan untuk melakukan kejahatan. Selain itu, secara awam, rasionalisasi dipahami sebagai pencarian suatu alasan dianggap masuk akal sebagai landasan berlangsungnya perilaku tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering melakukan rasionalisasi. Contohnya, ketika seorang ibu yang tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada anaknya karena sibuk kerja, sang ibu menoleransi tindakan sendiri untuk tidak memberi ASI dengan alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Adapun saat seorang mahasiswa mendapat nilai buruk dalam ujiannya, untuk mengurangi rasa bersalahnya, dia justru menyarankan sang dosen yang mungkin membencinya, walau sebenarnya dia tahu kalau dia mendapat nilai buruk karena tidak belajar. Yang ketiga, rasa takut kehilangan posisi. Keempat, tidak tahu harus berbuat apa. Kelima, jepitan waktu. Keenam, tidak ada model sikap etis yang baik. Yang ketujuh, tidak melihat alternatif yang masuk akal. Yang kedua, dari sisi perusahaan. Satu, kepemimpinan dalam perusahaan. Pemimpin adalah seorang yang mampu melakukan sesuatu dengan benar dan bisa memimpin serta membantu orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Seorang pemimpin akan memberikan arahan, membangun visi yang menginspirasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pada dasarnya melibatkan proses mempengaruhi sikap, keyakinan, perilaku, dan perasaan orang lain. Kepemimpinan dalam lingkungan perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan atau lingkungan kantor, seorang pemimpin selalu dihubungkan dengan jabatan atasan. Namun sebenarnya seorang yang menjabat sebagai atasan belum tentu dapat mempengaruhi orang lain layaknya seorang pemimpin. Justru banyak pemimpin di dalam organisasi yang tidak memiliki posisi formal. Mereka sering dikenal dengan sebutan pemimpin informal. Pemimpin formal ditetapkan oleh organisasi, sedangkan pemimpin informal terbentuk karena seseorang memandang bahwa si pemimpin informal memiliki kemampuan yang lebih baik daripada atasnya, atau dirasakan bisa membantu di dalam pekerjaan. Seberapa besar seorang dapat mempengaruhi orang lain ditentukan oleh beberapa faktor personal maupun faktor organisasional. Yang kedua, sistem manajemen. Sistem manajemen adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, budaya perusahaan.
Budaya perusahaan diartikan secara dua arti, yaitu secara etimologis dan terminologis. Berikut ini pengertian-pengertiannya. Arti budaya secara etimologis. Kata budaya berasal dari Sanskerta budaya yang diartikan dengan hal-hal yang dikaitkan dengan budi dan akal manusia. Sinonimnya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris kultur atau kultur dari bahasa Belanda. Kata kultur sendiri berasal dari bahasa Latin colore dengan akar kata kalu yang berarti mengolah atau mengajarkan, atau dapat diartikan sebagai mengelola tanah atau bertani. Arti kata budaya secara terminologis yaitu budaya adalah suatu hasil dari budi atau daya, cipta karsa, pikiran dan adat istiadat manusia yang secara sadar maupun tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang beradab. Arti kata perusahaan secara terminologis. Perusahaan adalah tubuh atau alat tubuh, aturan susunan pengumpulan dari kelompok tertentu dengan dasar ideologi bersama. Arti kata perusahaan secara etimologis yaitu perusahaan adalah kesatuan, entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif, yang terus-menerus mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dari berbagai definisi di atas, pada prinsipnya budaya perusahaan merupakan nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma perilaku yang telah melembaga, kemudian berwujud dengan penampilan, sikap, dan tindakan, sehingga menjadi identitas dari suatu perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Sanim 2017-210727. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu faktor penyebab gagal berperilaku etis. Yang keempat, lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah seperangkat keyakinan, praktik, kebiasaan, dan perilaku yang dianggap umum bagi semua orang yang hidup dalam populasi tertentu. Lingkungan budaya dapat membentuk cara setiap orang berkembang, mempengaruhi ideologi dan kepribadian. Lingkungan budaya ditentukan oleh kombinasi gerakan aspek budaya yang berpengaruh pada pilihan dan perilaku pribadi. Keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu agama adalah fondasi yang penting dari lingkungan budaya tertentu. Orang luar selalu menyadari kebiasaan dan tradisi yang terkait dengan agama tertentu untuk menafsirkan dengan budaya tertentu dengan hormat. Keluarga dan hubungan dalam keluarga adalah faktor tambahan yang menentukan lingkungan budaya. Banyak budaya terstruktur di sekitar keluarga, sementara yang lain mempromosikan individualitas dan kemandirian, seperti agama dan keluarga. Bahasa adalah unsur terpenting ketika dari lingkungan budaya. Dari komponen-komponen ini, sistem pendidikan sosial mempengaruhi struktur lingkungan budaya. Sistem sosial dapat menentukan kebiasaan yang penting bagi wilayah tertentu, sementara pendidikan dapat menentukan jenis biologi apa yang dibagikan secara publik. Yang kelima, lingkungan politis, ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk menegasi
Masalah yang timbul dalam perekonomian, di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksana. Yang keenam, agama. Artinya tidak kacau adanya keteraturan untuk mencapai arahan atau tujuan tertentu. Religius artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan sesama. Jadi agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan atau memulihkan hubungannya dengan ilahi. Dari sudut sosiologi, agama adalah tindakan-tindakan pada suatu sistem sosial dalam diri orang-orang yang percaya pada suatu kekuatan tertentu. Agama merupakan suatu sistem sosial yang dipraktekkan masyarakat, sistem sosial yang dibuat oleh manusia untuk berbakti dan menyembah ilahi. Dengan demikian, jika manusia mengalami kemajuan, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan kebudayaan, maka agama pun akan mengalami hal yang sama, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan nyanyian, cara penyembahan dalam agama perlu diadaptasi sesuai dengan perubahan sosio masyarakat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Silvana Putri Maulidah dengan NIM 2017-210-733. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang alasan timbul masalah dalam etika. Yang pertama ada personal gain and selfish interest, atau yang disebut juga dengan mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Contohnya di sini, perusahaan kadang-kadang mempekerjakan karyawan yang memiliki nilai pribadi yang tidak layak. Para pekerja ini akan menempatkan kepentingannya untuk memperoleh kekayaan melebihi kepentingan lainnya. Meskipun dalam melakukan akumulasi kekayaan tersebut, dia merugikan berbagai macam, yaitu pekerja lainnya, perusahaannya, dan masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua ada competitive on profit, atau yang disebut juga dengan tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Nah, contohnya di sini, perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis untuk melindungi tingkat profitabilitas mereka. Berbagai perusahaan makanan dan minuman di Indonesia seringkali menggunakan bahan baku yang berbahaya. Contohnya di sini menggunakan formalin. Formalin ini biasanya digunakan untuk pengawet mayat, tetapi di sini digunakan untuk pengawet makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu business goal versus personal values, atau yang disebut dengan pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dan perorangan. Di sini yang dimaksud yaitu masalah etika dapat muncul pada saat perusahaan hendak mencapai tujuan tertentu atau menggunakan metode baru yang tidak dapat diterima oleh para pekerjanya. Nah, di sini ada pelanggaran etika bisnis. Ada 4, yaitu yang pertama, pelanggaran etika bisnis terhadap hukum. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. Yang ketiga, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Yang keempat, ada pelanggaran etika bisnis dalam prinsip empati. Yang terakhir ada cross-cultural contradiction, atau yang dimaksud dengan pertentangan etika lintas budaya. Nah, di sini yaitu berbagai permasalahan etika seringkali muncul pada saat perusahaan melakukan kegiatan usahanya di berbagai daerah dengan standar etika yang berhubungan dengan budaya daerah, di mana standar etika yang berhubungan dengan budaya daerah yang berada dengan budaya daerah asal. Hal ini timbul karena adanya relativisme etis, yaitu ketidaksamaan cara pandang terhadap suatu perbuatan sebagai etis atau tidak etisnya yang terjadi antara masyarakat daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lukmansyah dengan NIM 2017-210748. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Yang pertama yaitu berkaitan dengan hati nurani. Hati nurani merupakan suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Kemudian yang kedua yaitu adanya konflik bertanggung jawab atau loyalitas. Di sini memiliki arti yaitu antara kepentingan diri atau kelompok sendiri dengan orang atau pihak lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kemajemukan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya dilema untuk memilih. Di sini memiliki arti yaitu antara yang benar dan yang salah. Kemudian antara yang salah dengan yang salah lagi. Kemudian antara yang baik dengan yang buruk. Tujuan dan cara yang baik. Kemudian antara survival dan hati nurani. Kekeluargaan ataukah tertib administrasi. Antara motivasi dan hasil atau akibat. Kemudian adanya pandangan risiko atau harga yang harus dibayar berkaitan dengan diambilnya suatu kepentingan tertentu dan tidak mungkin menghindar dari suatu masalah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Haris Mamendasari dengan NIM 2017-210779. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi masalah etika bisnis menurut Robinson Chandra. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama adalah lokus masalah. Dalam lokus masalah ini yaitu ada transaksi bisnis di luar lembaga, kemudian transaksi dan interaksi di dalam lingkungan perusahaan meliputi hubungan antara atasan dan bawahan, atasan dengan atasan, serta antar anak perusahaan. Kemudian perusahaan dengan lingkungan primer dan sekunder. Kemudian poin yang kedua yaitu daerah kelabu, di mana daerah kelabu yaitu ada whistleblowing atau pelapor pelanggaran. Kemudian jaminan perlindungan kesehatan buruh, kemudian pemasaran produk hasil rekayasa genetika, kemudian suap, uang pelicin, dan uang produk yang perlu direvisi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Habib Ngamara dengan nomor NIM 2017-210806. Di sini saya akan menuliskan dengan materi saya yaitu klasifikasi masalah etika bisnis menurut James Epos. Dari klasifikasi masalah etika bisnis ini ada 3. Yang pertama ada face-to-face etis, yang kedua ada corporate policy etis, dan yang ketiga ada function area etis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu face-to-face etis. Face-to-face etis ini masalah-masalah etika yang dapat kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari di lingkup perusahaan, terutama interaksi antara individu yang ada dalam perusahaan. Interaksi ini seringkali terjadi antara karyawan dengan manajer dan sebaliknya juga manajer dengan karyawan. Lalu yang kedua ada corporate policy etis. Corporate policy etis ini masalah-masalah etika yang kita sering jumpai berkaitan dengan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan. Perusahaan akan menerapkan standar etika perusahaan untuk mengumpulkan komitmen yang terdiri dari etika bisnis perseroan dan etika kerja karyawan perseroan untuk menyusun, mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapainya konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan menjunjung tinggi nilai visi misinya juga. Dari standar etika perusahaan ini berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama perseroan. Lalu yang ketiga, di sini ada function area etis. Function area etis ini masalah-masalah etika yang dijumpai dalam area fungsional tertentu dalam perusahaan. Misalnya masalah etika dalam akuntansi, pemasaran, keuangan, dan lain-lainnya. Saya ambil contoh dari function area etis akuntansi, yaitu akuntansi ini akan melaksanakan audit di perusahaan. Auditor merekomendasikan pelayanan konsultasi klien. Kadang accounting ini perusahaan melakukan audit mengurangi laporan keuangan perusahaan sehingga melanggar kode etik function area etisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Nuraili Nuria, NIM 2018-210036. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi masalah etika bisnis menurut David J. Yang pertama itu ada BRIBER, yaitu usaha atau upaya untuk memberikan sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi perilaku individu. Sesuatu yang bernilai ini dapat berupa uang ataupun barang. Kemudian ada coercion, yaitu suatu upaya untuk mengendalikan orang lain dengan menggunakan kekuatan ataupun ancaman. Coercion dapat diterapkan melalui ancaman berupa terhambatnya promosi seseorang atau kehilangan suatu pekerjaan, sehingga akhirnya hal ini akan mendorong individu untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan kepercayaannya. Selain itu, coercion juga dapat mendorong individu untuk berperilaku yang bertentangan dengan perusahaan. Yang ketiga ada deception. Deception yaitu upaya memanipulasi orang ataupun perusahaan dengan jalan menipu atau mengabaikan, termasuk mengatakan atau berbuat sesuatu yang tidak benar. Dengan sadar dan sengaja membuat atau mempergunakan pernyataan ataupun representasi yang salah, baik terekspresikan ataupun secara implisit, menyangkut fakta yang terjadi pada masa lampau ataupun masa saat ini. Deception dapat terjadi melalui upaya mengubah, mengganti data hasil penelitian, atau akuntansi, membuat iklan yang menipu, dan membuat produk yang tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Sintani, NIM 2018-210012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas mengenai klasifikasi masalah etika bisnis menurut David J. Fritze. Jika sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan 3 klasifikasi, maka di sini saya akan membahas 2 klasifikasi selanjutnya, yaitu yang pertama mengenai theft dan yang kedua mengenai unfair discrimination. Oke, yang pertama yaitu theft atau thief atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan mencuri. Nah, definisi dari theft ini apa sih? Jadi definisinya adalah theft ini merupakan kegiatan mengambil sesuatu yang bukan milik kita sendiri, atau bisa dikatakan mengambil sesuatu hal milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang bersangkutan atau orang tersebut. Nah, kegiatan ini itu dapat bersifat fisikal ataupun konseptual. Maksudnya apa sih? Jadi yang dimaksudkan atau yang termasuk dalam kategori theft ini tuh bukan secara fisik itu kita mencuri atau mengambil barang orang lain, tapi juga dapat secara konseptual. Contohnya seperti apa? Saya akan memberikan beberapa contoh. Misalnya yang pertama, contoh ini tuh tidak terlalu signifikan tapi sudah banyak dilakukan atau sudah dianggap lumrah bagi beberapa orang karena menurut mereka ini tuh bukan termasuk hal yang salah. Misalnya yaitu membawa inventaris kantor seperti peralatan kantor, mungkin itu kertas ataupun alat-alat tulis kantor dibawa untuk pulang ke rumah. Oke lah, mungkin perusahaan memang menyediakan fasilitas tersebut untuk menunjang pekerjaan ataupun tugas karyawan yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis perusahaan. Dan memang mungkin tujuan dari karyawan tersebut membawa pulang inventaris itu untuk menunjang pekerjaannya ketika dia berada di rumah. Tapi pada kenyataannya, realitanya pada penerapannya itu penggunaannya itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan atau kegiatan kantor. Mungkin bisa jadi anaknya juga ikut menggunakan kertasnya untuk mencetak tugas ataupun mengerjakan pekerjaan sekolah, atau mungkin menggunakan alat-alat tulis itu untuk kegiatan lain di luar kegiatan yang berkaitan dengan bisnis. Nah, hal ini mungkin dianggap sepele atau tidak terlalu signifikan dan mungkin tidak memberikan dampak yang terlalu besar bagi perusahaan karena tidak mungkin perusahaan akan melakukan audit sampai sejauh itu. Tapi secara konseptual kegiatan ini itu sudah dapat dikategorikan dalam theft atau thief. Lalu yang kedua, saya akan memberikan contoh yang lebih besar lagi, yang lebih signifikan dan bisa ditelaah secara mudah. Itu misalnya seorang karyawan itu diberikan fasilitas yaitu mobil dinas.
yang mana mobil dinas ini diberikan oleh perusahaan fungsinya untuk memberikan akomodasi atau mempermudah mobilisasi dari karyawan tersebut ketika karyawan itu memiliki kegiatan-kegiatan yang berada di lokasi di luar kantor atau perusahaan. Dan yang perlu digarisbawahi, kegiatan tersebut itu ada kaitannya dengan bisnis perusahaan. Nah, yang namanya mobil dinas itu kan pasti dibawa pulang dan setiap hari di rumah. Dan ketika weekend si karyawan ini kan nggak kerja dan mobilnya juga nganggur. Nah, ternyata ketika weekend mobil ini tuh digunakan untuk misalnya mengantar anaknya untuk kursus ataupun bimbel, atau mungkin bahkan digunakan untuk mengajak keluarganya jalan-jalan keluar kota. Nah, dalam penggunaannya ini kan pasti perlu bahan bakar, dan ketika mengisi di SPBU itu ternyata ketika pengisiannya itu si karyawan ini meminta struk untuk nantinya itu diklaimkan ke perusahaan untuk dimintakan ganti untuk biaya transportasi. Nah, perusahaan sendiri itu mencatat pengeluarannya sebagai transportasi yang ada kaitannya dengan urusan bisnis perusahaan, tapi pada realitanya penggunaannya bahan bakarnya ini dan juga mobilnya itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan perusahaan, tapi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi itu juga dimasukkan. Nah, hal ini jika dilakukan secara terus-menerus tentunya juga akan berdampak merugikan dari perusahaan karena akan menambah beban biaya transportasi perusahaan. Nah, beberapa hal atau contoh yang sudah saya berikan tadi mungkin bagi beberapa orang sudah dianggap hal yang sepele ataupun lumrah karena banyak orang yang melakukan itu. Dan sebenarnya jika orang tersebut memiliki integritas dan moral yang tinggi, mereka akan enggan melakukan hal tersebut karena walaupun sekecil apapun yang bukan barang miliknya itu, apalagi yang berkaitan dengan kantor, itu seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan kantor, tidak untuk kepentingan pribadi. Klasifikasi yang terakhir yaitu mengenai unfair discrimination. Apa sih yang dimaksudkan dengan unfair discrimination? Sebagaimana artinya yaitu diskriminasi yang tidak fair, yaitu perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau menghilangkan hak normal yang dimiliki seseorang karena adanya ras, usia, jenis kelamin, kebangsaan ataupun agama. Dan dalam unfair discrimination ini sudah jelas terlihat ataupun nampak indikator bahwa terjadi kegagalan dalam memperlakukan setiap orang itu secara setara tanpa membedakan satu sama lain. Nah, biasanya hal ini terjadi karena ada faktor atau unsur suka tidak suka, sehingga tidak ada relevansi yang jelas bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. Saya akan memberikan beberapa contoh yang dapat rekan-rekan jadikan referensi mengenai unfair discrimination ini. Contoh yang pertama ialah misalnya ada seorang wanita muslim yang kebetulan bekerja di luar negeri, di mana di luar negeri itu mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Nah, dari pihak perusahaan ini menyampaikan bahwa rekan-rekan kerja wanita muslim ini merasa tidak nyaman ketika harus bekerja di sekitarnya, apalagi ketika dia harus menggunakan hijab. Jadi perusahaan meminta agar wanita ini untuk melepaskan hijabnya jika dia ingin tetap bekerja dalam departemen tersebut. Jika wanita ini menolak atau keberatan, perusahaan menyatakan supaya wanita ini pindah ke departemen lain ataupun resign. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk unfair discrimination dari segi agama. Dan juga dari kasus wanita yang muslim ini itu juga mungkin bisa tercipta hal lain atau masalah lain. Misalnya karena kan kita warga muslim, orang muslim itu kan memiliki kewajiban untuk beribadah sholat wajib 5 waktu. Sedangkan setahu saya jika di setiap perusahaan itu, terutama di perusahaan asing di luar negeri, itu hanya memberikan waktu istirahat 1 kali dalam 1 hari, yaitu ketika jam istirahat makan siang. Jadi breaknya itu cuma ketika lunch time. Nah, sedangkan belum tentu ketika lunch time itu tepat pada saat kita harus melakukan sholat wajib 5 waktu. Nah, dan si perempuan ini meminta kebijakan atau toleransi kepada perusahaan ataupun atasannya untuk memberikan waktu sebentar untuk dia melakukan ibadahnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh atasannya itu menolak karena atasannya itu menyampaikan bahwa setiap karyawan di sini itu memiliki kewajiban dan hak yang sama, dan perusahaan sudah memberikan hak untuk beristirahat yaitu pada saat istirahat jam makan siang. Sehingga jika wanita ini ingin melakukan ibadah silakan lakukan
ketika istirahat jam makan siang, dan jangan minta waktu istirahat di luar jam makan siang karena itu sudah ketentuan dari perusahaan. Nah, padahal belum tentu loh waktu yang diberikan oleh perusahaan ketika jam makan siang itu cukup ataupun sesuai untuk dilakukan untuk melakukan dua kegiatan, yaitu istirahat makan siang dan juga beribadah, dan juga belum tentu pas gitu loh waktu istirahat makan siangnya dengan sholat yang mau dilaksanakan. Nah, ini merupakan masalah kedua yang bisa kita ambil untuk contoh unfair discrimination bagi case wanita muslim yang bekerja di luar negeri. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk dalam negeri, yaitu mengenai teman-teman kita yang berasal dari timur. Nah, teman-teman kita yang berasal dari timur itu kan dari segi penampilan fisiknya mereka memang memiliki kulit yang cenderung lebih gelap dan juga rambut yang cenderung lebih ikal. Dan biasanya karena adanya penampilan fisik yang seperti ini, orang-orang itu dari first impressionnya itu sudah menampilkan mindset atau mindsetting bahwa orang-orang yang dari timur itu orang-orangnya tidak terlalu suka kebersihan. Dan dari situ ketika mereka kayak berada di dunia kerja, itu orang-orang yang dari timur itu cenderung diberikan beban pekerjaan yang lebih menekankan atau lebih melibatkan pekerjaan fisik, yaitu yang lebih mengutamakan otot daripada intelijensi atau daya berpikir. Dan mereka tidak diberikan kesempatan untuk mencoba pekerjaan yang memang memfungsikan atau menggunakan daya pikir. Dan akhirnya itu banyak juga terjadi kayak perlakuan semena-mena atau sewenang-wenang. Bahkan mereka, teman-teman kita dari Indonesia Timur itu diperlakukan secara tidak layak atau tidak selayaknya manusia. Dan bisa jadi juga terjadi kemungkinan lain, mungkin dengan profesi yang sama, jabatan yang sama, beban tugas yang sama, tapi dalam hal pengupahan atau pemberian gaji, teman-teman kita yang dari Indonesia Timur ini mendapatkan diskriminasi. Mereka diberikan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan lain yang dari kaum mayoritas. Nah, contoh-contoh yang saya sebutkan ini mungkin sekarang tidak banyak terjadi di perusahaan khususnya di Indonesia, tapi masih ada perusahaan yang tetap melakukan hal tersebut, dan saya berharap hal ini dapat dihapuskan. Dan saya yakin bahwa mahasiswa, terutama rekan-rekan Setia Berbana Surabaya itu sudah mulai menjunjung tinggi yang namanya toleransi, terutama dalam perbedaan ras dan juga agama. Dan saya berharap semoga rekan-rekan dapat memberikan contoh yang baik bagaimana cara kita dapat memperlakukan setiap orang itu secara setara, baik untuk lingkungan sekitar ataupun nantinya untuk diterapkan dalam dunia kerja. Oke, saya rasa cukup sekian pemaparan materi dari saya, dan saya rasa sudah sampai di sini presentasi atau pemaparan materi dari kelompok 6. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan mohon maaf apabila dari penyampaian kami ada yang dirasa kurang atau yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.